Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah menikmati semua kebaikan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita bawa hidup kita dalam menyembah Tuhan. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita izinkan Tuhan melawat hidup kita. Saya percaya dimanapun saudara mengikuti ibadah online ini, Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara, dan Tuhan siap melawat dan memulihkan kita. Mari kita hormati Dia, kita bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia, dan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Hari ini kami datang menaikkan korban syukur kami di hadapan Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur atas perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami percaya kami ada semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Karena itu dimanapun umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, hamba-Mu berdoa Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Siapa segala pujian kepada pengadilan kita bagi Yesus Kristus. Dialah yang sudah menebus segala dosa dan kegagalan kita. Masa lalu lagi basuh darah-Mu, semua gagapku lagi tebus oleh-Mu.
mau terus hidup mengiringi Engkau Tuhan, berjalan di dalam rencana-Mu. Kami ingin terus dibentuk Tuhan menjadi hamba yang setia seumur hidup kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup kami bisa dinikmati dan dipakai di dalam rencana Tuhan yang mulia. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini kita belajar tentang kedatangan Tuhan kedua kali. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengapa Yesus akan datang kembali. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus akan datang kembali. 2 tema ini bisa saudara ikutin di dalam channel YouTube kita, MDC Tulung Agung. Saudara bisa mengikutinya kembali untuk mengingat tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tema kita pada hari ini adalah kapan Yesus datang kembali. Kapan Yesus datang kembali? Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36, dilanjutkan nanti ayat 42. Saya akan bacakan bagi kita semua dimulai dari ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu. Apa semuanya itu? Ayat sebelumnya dari perikop ini saudara bisa pelajari nanti tanda-tanda akhir zaman. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi, ini yang sangat penting bagi kita ayat 35 ini. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita lanjutkan ke ayat 42 dikatakan,
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, prediksi tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjadi berita yang tidak pernah habis-habisnya sejak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena memang Tuhan berjanji lewat malaikatnya bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Dengan janji ini orang mulai memprediksi kira-kira kapan Tuhan Yesus datang. Sekalipun banyak sekali prediksi itu yang gagal, dan semuanya gagal, saudara. Tetapi tetap aja ada orang yang berani memprediksi kapan kedatangan Tuhan kedua kali. Ada banyak ramalan-ramalan. Dari apa yang saya pelajari, ada beberapa. Saya coba bagikan sebagian kecil. Beberapa ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan semua ramalan itu meleset. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Karena Tuhan sudah katakan tentang waktunya tidak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu, cuman Bapa yang tahu. Ada beberapa prediksi di masa lalu tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang meleset. Yang pertama itu tahun Tuhan Yesus diprediksi akan datang tahun 156. Tahun 156. Montanus dari Virgia memprediksikan kedatangan Tuhan tahun 156. Dan ternyata apa yang diprediksi oleh Montanus tidak terjadi. Yang kedua, Hippolytus seorang teolog di abad ketiga memprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang tahun 500. Dan ternyata tahun 500 Tuhan Yesus juga belum datang. Yang ketiga, sidang oikumene yang dilakukan di Eropa tahun 999. Sidang oikumene, gabungan gereja-gereja yang dilakukan di Eropa tahun 999 menyimpulkan bahwa Tuhan akan segera menghakimi dosa dan akhir dunia itu tepat pada milenium pertama. Jadi di dalam sidang itu diprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal 1 Januari tahun 1000. Dan apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu sama-sama, sampai sekarang pun Tuhan Yesus belum datang. Yang keempat, William Miller. William Miller meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal 21 Maret tahun 1843. Dan ternyata prediksinya itu tidak terjadi. Terus saat itu dia merevisi kembali. Dia revisi prediksinya. Dia katakan bahwa Tuhan melakukan penundaan. Dan dia akan datang tanggal 22 Oktober tahun 1844. Ternyata tahun 1844 tanggal 22 Oktober Tuhan Yesus pun belum datang. Meskipun sudah banyak orang memprediksi tentang kedatangan Tuhan kedua kali, ternyata masih banyak juga
orang yang mencoba memprediksi. Charles T.C. Russell, dia pendiri Saksi Yehova. Di dalam kalkulasi dia coba hitung-hitung menurut nubuatan demi nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Russell memprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang sekitar tahun 1873 atau 1874. Namun beberapa waktu kemudian dia merevisi karena prediksi dia tidak tergenapi. Dia mengatakan bahwa Yesus itu datang tahun 1878. Ditunggu-tunggu sampai tahun 1878 Tuhan Yesus juga tidak datang. Dia merevisi lagi dan dia katakan bahwa Tuhan Yesus akan datang tahun 1914. Ditunggu sampai tahun 1914 Tuhan Yesus juga tidak datang, saudara. Dan terakhir dia memprediksi bahwa Tuhan Yesus datang tahun 1918. Walaupun sudah banyak revisi demi revisi apa yang dia prediksi tentang kedatangan Tuhan kedua kali, ternyata masih banyak orang percaya. Bahkan yang lebih konyol lagi, para pengikutnya, pengikut dari Russell, merevisi apa yang disampaikan oleh Russell. Dia katakan bahwa Armageddon atau akhir zaman itu akan terjadi tahun 1975. Karena tahun 1975 Tuhan Yesus nggak kunjung datang. Mereka membuat sebuah statement lagi bahwa Tuhan Yesus itu pasti datang tahun 1979. Charles T.C. Russell. Tidak cukup sampai di situ. David Byrd. David Byrd ini adalah seorang tokoh dari Children of God. Dia meramalkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tahun 1972 lewat tulisannya. Edward Whisenon memprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali sekitar tanggal 11 sampai 13 September tahun 1988. Di tahun yang sama seorang hamba Tuhan dari Australia yang pelayanan di Indonesia bernama Jeff Hammond. Seorang gembala. Dia mengatakan bahwa Yesus akan datang tahun 1988. Ternyata prediksi mereka gagal lagi, saudara. Tidak cukup sampai di situ. Walaupun sudah banyak prediksi-prediksi yang keliru, yang tidak tepat tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ternyata masih banyak orang yang berusaha mencoba. Apakah itu didorong oleh kerinduan untuk menantikan kedatangan Tuhan? Atau memang mencari sensasi? Kita nggak tahu. Sebuah kelompok di Korea Selatan, yang menyebut diri sebagai Mission for the Coming Days. Mission for the Coming Days. Yang diorganisir oleh Zhang Lim Lee. Mereka menantikan kedatangan Tuhan dengan berkumpul
tanggal 28 Oktober tahun 1992. Dan di tahun yang tidak lama kemudian kita tahu di Indonesia, persisnya di Bandung, ada seorang pendeta Siboya yang memprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang. Mereka kumpul di rumah, mereka menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang terakhir yang saya catat, yang saya bisa bagikan tentang prediksi yang keliru tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah Harold Camping. Harold Camping memprediksi Yesus akan datang tanggal 21 Mei 2011 tepat jam 6 petang. Bahkan ini lebih berani lagi, sampai jamnya pun dia sampaikan. Dan semua kita mengetahui, sampai detik ini Tuhan Yesus belum datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu masih banyak orang-orang yang berani memprediksi tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Memprediksi tanggal, waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Dan tidak sedikit pengikutnya yang percaya apa yang disampaikan. Oleh karena itu, penting kita belajar kebenaran firman Tuhan yang benar. Supaya kita tidak dibawa kepada sebuah pengajaran yang sebenarnya Alkitab tidak mencatat. Apa yang tidak dicatat oleh Alkitab, kita nggak perlu mencari-cari. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 36 yang sudah kita baca tadi di atas. Matius 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak. Jadi saat Tuhan Yesus menyampaikan nubuatan ini, menyampaikan firman ini, Tuhan Yesus sebagai manusia, kita ingat ketika Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang, dia datang 100% Allah, dia juga 100% manusia. Sebagai manusia, dia pun tidak tahu. Mungkin ada orang bertanya, bukankah dia maha tahu? Betul, dia maha tahu. Tetapi dia katakan, dia tidak tahu. Sebagai manusia, dia tidak tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Yang tahu siapa? Cuman Bapa. Cuman Bapa yang tahu. Kapan, hari, tanggal kedatangannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, daripada kita sibuk mencari tahu kapan si Tuhan Yesus itu akan datang, mending kita sibuk mempersiapkan diri. Bagaimana saya di dalam menanti kedatangan Tuhan? Apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan? Itu jauh lebih penting daripada kita menghabiskan waktu kita mencari-cari tahu kapan kedatangan Tuhan. Dari apa yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita baca dari Matius 24 ayat 29 sampai 36 tadi, Saudara. Tuhan Yesus menceritakan tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu apa? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Dan kalau saudara membaca dengan jeli,
apa yang dituliskan di situ tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, rasanya hampir semua sudah ada. Hampir semua sudah ada. Artinya apa? Tidak salah kalau ada hamba Tuhan mengatakan bahwa kita sedang berada di ujung dari akhir zaman. Cuman kita nggak tahu kapan ujung itu. Puncak dari ujung itu kapan? Karena semua tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan, persiapan kedatangan Tuhan, itu sudah digenapi. Saya percaya Tuhan mengatur sejarah dunia. Tuhan mengatur sejarah dunia. Apa yang sedang terjadi hari ini di Palestina, perang yang sedang terjadi, itu bagian dari rencana Tuhan. Apakah Tuhan mengingininya? Tentu Tuhan tidak mengingini kematian orang. Tetapi di dalam sejarah itu, Tuhan ingin berbicara. Di dalam setiap peristiwa itu, Tuhan ingin menyatakan rencananya. Mengapa Tuhan tidak memberitahu waktu kedatangannya? Kenapa Tuhan tidak memberitahu waktu kedatangannya? Saya temukan minimal ada 3. Ada 3 alasan kenapa Tuhan tidak memberitahu waktu kedatangannya. Yang pertama adalah supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42 dikatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Sebelumnya Tuhan katakan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri, saudara. Tentu saudara bisa bayangkan bagaimana kalau pencuri datang ke rumah kita. Dan bagaimana kalau kita tahu ada pencuri akan datang ke rumah kita. Tentu kita tidak akan tidur nyenyak, tidak akan terlena, tidak akan terbuai. Satu saat waktu saya masih kecil, saudara, terjadi ada kehilangan di desa kami. Kalau saya tidak salah saat itu yang hilang itu sapi atau apa, atau kerbau, saya nggak tahu, lupa. Karena itu udah puluhan tahun yang lalu. Tetapi ketika tahu bahwa ada pencuri di tempat itu, di desa kami, maka semua bapak-bapak yang ada di desa itu berjaga-jaga sampai pagi, saudara. Tidak ada yang tidur. Mereka berjaga-jaga. Waspada. Siapa tahu pencuri datang malam hari ini. Mereka bisa tangkap. Tuhan mau kita itu berjaga-jaga seperti orang yang mau kedatangan pencuri. Dunia ini seringkali membuat kita terlena. Apakah terlena terhadap kenikmatan dunia? Terlena dengan pergumulan demi pergumulan sampai kita nggak peduli kapan Tuhan mau datang. Sehingga kita tidak mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita sibuk dengan keinginan kita sendiri. Kita sibuk dengan ambisi kita sendiri. Sehingga ketika Tuhan datang kita kaget dan kita tidak siap dan kita akhirnya gemetar. Tuhan menginginkan kita berjaga-jaga. Jangan tidur secara rohani. Berapa banyak dari antara kita sekarang sudah tidur secara rohani? Kita sudah tidak lagi peduli tentang Tuhan. Kita sudah tidak lagi peduli tentang apa yang Tuhan kerjakan di generasi kita. Kita sudah tidak lagi peduli apa maunya Tuhan dalam hidup kita.
Bahkan kalaupun kita mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita hanya ingin Tuhan memenuhi keinginan kita. Tentu orang-orang seperti ini bukanlah orang yang berjaga-jaga. Dan ketika Tuhan datang dalam hidupnya, orang seperti ini akan ketakutan menghadapi kedatangan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan tidak memberitahu kapan kedatangannya? Karena Tuhan ingin kita berjaga-jaga. Kita memiliki iman yang benar, yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar memanfaatkan Tuhan, supaya Dia melindungi kita, memberkati kita, memelihara kita. Tentu Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang ingin diperlakukan seperti itu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu dinantikan oleh umatnya. Kalau saya perjalanan keluar kota, ketika saya pulang, hal yang paling saya nanti-nantikan atau hal yang paling membahagiakan saya ketika anak saya menanti-nantikan kedatangan saya. Ketika saya sampai di rumah, mereka kejar saya, mereka peluk saya. Karena mereka kangen sama saya. Tentu Bapak kita ingin seperti itu. Ketika Dia datang, kita merindukan Dia. Kita berjaga-jaga terus. Masihkah kita merindukan Tuhan? Yang kedua, kenapa Tuhan tidak memberitahu kapan Dia datang? Yang kedua, supaya kita memiliki motivasi yang tulus dalam mengikut Tuhan. Motivasi yang tulus. Saudara, kalau Tuhan kasih tahu kapan Dia datang, misalnya Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan akan datang tahun 2030, maka saya percaya kebanyakan dari kita akan hidup sesuka hati kita. Hidup semau kita. Nanti tahun 2029 kita baru bertobat. Kita baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita baru melayani Tuhan. Kita baru ke gereja. Saya percaya kebanyakan orang punya pola pikir seperti itu. Makanya kalau kita temukan seringkali ketika kita ajak orang untuk melayani Tuhan, kita ajak orang untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, tidak sedikit mereka punya alasan berkata, nantilah. Kalau saya sudah usia, kalau saya sudah tua, kalau saya sudah punya segalanya, baru saya melayani Tuhan. Karena dia pikir kalau dia sudah tua, sebentar lagi dia akan mati. Dia baru mempersiapkan diri untuk mencari Tuhan. Tentu sikap yang seperti ini sikap yang tidak tulus, saudara. Tidak tulus. Dia hanya ingin memanfaatkan Tuhan supaya dia tidak masuk neraka. Tuhan mau kita membangun motivasi yang tulus, yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itulah sebabnya Tuhan tidak kasih tahu kapan Dia datang. Supaya kita membangun motivasi yang tulus. Kita mencari Tuhan bukan cuma sekedar kita tidak masuk neraka. Kalau saudara mencari Tuhan supaya sekedar tidak masuk neraka, saudara tidak mempunyai motivasi yang tulus di dalam mengikut Tuhan. Karena Tuhan mau nanti di sorga kita mencintai Tuhan seperti Dia mencintai kita. Dan cinta itu tidak bisa dibangun sekejap. Kalau saudara terbiasa mencintai dunia dan mencintai dosa, tidak bisa dalam waktu sekejap kita langsung mencintai Tuhan. Itu mustahil. Untuk mencintai seseorang aja kita butuh proses. Proses pengenalan. Proses komunikasi. Membangun hubungan. Tuhan mau kita melakukan itu setiap saat. Sehingga Tuhan temukan
kasih yang tulus seperti kasih seorang mempelai wanita kepada mempelai pria. Jadi selama kita hidup di dunia, kita harus membangun itu. Mencintai Tuhan, melebihi apapun juga. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah proses kita membangun cinta kita kepada Tuhan. Membangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Bukan bagaimana kita mendapatkan semua yang kita inginkan di dunia ini dari Tuhan. Bukan. Tuhan ingin kita membangun itu. Makanya dia tidak kasih tahu kapan dia datang. Ketika dia temukan kita memiliki cinta yang tulus, maka dia sebagai mempelai pria akan datang dan kita mempelai wanitanya. Jadi kenapa Tuhan tidak kasih tahu? Waktu kedatangannya pertama supaya kita berjaga-jaga. Yang kedua supaya kita memiliki motivasi yang tulus dalam mengikut Tuhan. Dan yang ketiga supaya kita selalu menantikan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Menantikan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. 2 Petrus 3 ayat 10-12 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu saat, bumi ini akan dihanguskan Tuhan. Semua yang ada di bumi ini akan dihanguskan oleh Tuhan oleh nyala api. Dan kita akan mendiami langit yang baru dan bumi yang baru. Sudahkah saudara menantikan itu? Atau kita sudah terlalu mencintai dunia ini dan segala yang ada di dalamnya, sampai kita tidak lagi berpikir langit yang baru, bumi yang baru. Kita membangun kerajaan kita di dunia ini. Kita membangun semuanya dalam dunia ini. Ketika Tuhan datang, semuanya itu akan dihanguskan. Orang yang menanti-nantikan dia akan dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sementara orang yang tidak menanti-nantikan dia akan dibinasakan di neraka yang kekal. Saudara, Tuhan menginginkan kita selalu menanti-nantikan dia. Hiduplah seolah-olah bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Bapak Ibu, kalau saudara tahu bahwa hari ini hari terakhir kita hidup, apa yang saudara lakukan? Sudahkah kita siap menghadap Tuhan? Hanya orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, yang hidupnya dalam kekudusan, yang siap di dalam kedatangan Tuhan kedua kali. Tentu saya sedang tidak mengajar supaya saudara bermalas-malasan, bukan. Bukan. Sebagai seorang pengusaha, tetaplah jadi pengusaha yang profesional. Tetapi lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai seorang pekerja, jadilah pekerja yang profesional. Tapi lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan bagaimana membangun nama besar kita, membangun kerajaan kita, membangun ego kita.
bahkan memuaskan kedagingan kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan hidup dalam kekudusan. Tetapi orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, dia akan menghalalkan segala cara. Dia tidak peduli perasaannya Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah siap menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia. Di tengah-tengah menantikan Dia, kita menjaga hidup dalam kekudusan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dunia ini sudah terlalu tua. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan binasakan dunia ini. Dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, perang mulai terjadi di mana-mana. Bencana alam, penyakit sampar seperti yang ditulis di Alkitab, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kemiskinan, kelaparan, kejahatan yang tidak terkontrol. Masihkah kita mencintai dunia ini? Masihkah kita nggak peduli tentang Tuhan? Masihkah kita tidak mau tahu tentang Tuhan? Saya mau mengajak setiap kita. Ambillah waktu merenung sejenak. Apa sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini? Apa yang saya perjuangkan? Buat apa saya hidup? Kalaupun saudara dapatkan semua yang saudara inginkan, kalau besok Tuhan datang dalam hidupmu, sudahkah kita siap? Adakah artinya yang kita perjuangkan ini? Lakukanlah segala sesuatu yang punya dampak kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu katakan, gak ada yang tahu kedatangan Tuhan kapan. Mampukan kami untuk memiliki sikap yang benar di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jangan biarkan kami ceroboh, jangan biarkan kami ditipu oleh hawa nafsu kami, ditipu oleh pikiran kami, sehingga kami habiskan seluruh hidup kami hanya untuk kesenangan dunia. Kami nggak peduli akan kedatangan-Mu. Roh Kudus, celikan mata rohani setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Bahwa hidup kami masuk ke dalam rencana-Mu. Kami sungguh persembahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Biar Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memberkati umat-Mu. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Biar kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu Tuhan. Kalau jemaat-Mu hari-hari ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, biar mereka lakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya, Tuhan membuatnya berhasil, Tuhan membuat terobosan, Tuhan membuat mujizat dan nama-Mu dipermuliakan dalam setiap pekerjaan umat-Mu. Lindungi setiap kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai setiap umat-Mu dimanapun berada, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Sungguh kami persembahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa,
Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung. Kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat, ya, Saudara bisa mengikuti ibadah onsite di Barata Entertainment lantai 2 Ruang Arjuna Tulung Agung. Barata Entertainment Ruang Arjuna lantai 2 Tulung Agung jam 10 pagi. Saudara juga bisa mengikuti siaran langsungnya lewat Facebook. Facebooknya GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, maupun persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.